Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, perencanaan, dan strategi implementasinya dalam perusahaan Polytron. Polytron adalah perusahaan terbesar dan terkemuka di bidang elektronik di Indonesia. Kekuatan dari Polytron ada pada kualitas suaranya dan desainnya. Polytron memiliki dua pabrik, masing-masing di Kudus seluas 70 meter persegi dan di Sayung Semarang 130 meter persegi, merupakan pabrik lemari es terbesar di Jawa Tengah, dengan karyawan lebih dari 6.000 orang, 11 kantor perwakilan, 5 authorized dealer, 50 service center yang meliputi seluruh Indonesia. Sejarah Polytron dimulai pada tanggal 16 Mei 1975 saat pemilik pabrik rokok PT D Jarum Kudus mendirikan perusahaan dengan nama PT Indonesia Elektronik dan Engineering dengan penyertaan modal sebesar 50 juta untuk memproduksi barang elektronika. Sebagai industri rokok yang berekspansi ke industri elektronika, sejak awal pemilik perusahaan tidak mau melibatkan pihak maupun modal asing. Sejak berdiri perusahaan ini tidak memiliki prinsipal sehingga tidak harus membayar royalti pada setiap produk yang dihasilkan. Tahun 1977, perusahaan merekrut 14 perempuan lulusan SMEA dan SMA untuk dilatih menyoler dalam usaha merakit komponen menjadi rangkaian produk elektronika. Didatangkanlah komponen-komponen elektronika dari Singapura sebagai bahan training 14 karyawan tersebut. Setelah cukup belajarnya, pada tahun 1977, pabrik di Kudus ini mulai mendatangkan komponen dari Belgia untuk memulai proses alih teknologi dari Philips MBLE Belgia. Diluncurkanlah produk televisi pertama merek dengan merek Polytron. Tapi televisi pertama mereka ini gagal di pasaran karena ukuran televisinya yang besar dan masih memerlukan kotak speaker sehingga tidak menarik pembeli yang ingin produk yang praktis. Disinilah pabrik ini mengalami kegagalan dan pemasaran. Produk mereka ditolak oleh toko-toko elektronika, bahkan sang dirut pernah diusir oleh toko kala menawarkan Polytronic. Tapi menyadari bahwa mereka adalah pabrik rokok yang ingin menguasai industri elektronika. Makanya mereka bersedia menjalani masa-masa sulit itu sebagai kesempatan untuk belajar. Dari teknologi Eropa, mereka beralih ke teknologi Hong Kong. Dari komponen-komponen yang diimpor dari Hong Kong, mereka meluncurkan televisi hitam putih 20 inci. Saat itu pula mereka membuka lembaga riset dan pengembangan sendiri sehingga sejak itu mereka menjadi pabrik elektronika dengan desain produk yang diciptakan sendiri. Alih teknologi televisi juga didapat dari kerjasama mereka dengan perusahaan televisi Salora dari Finlandia, saat ini bernama Nokia. Nama perusahaan kemudian berubah dari PT Indonesia Elektronik dan Engineering menjadi PT Hartono Istana Electronics, dan di tahun 2000 berubah lagi menjadi PT Hartono Istana Teknologi. Seiring dengan perubahan namanya, perusahaan ini sudah berhasil mengembangkan teknologi televisi berwarna hemat energi 40 watt dengan ukuran 17, 20, dan 26 inci. Bahkan mereka mampu menghasilkan televisi dengan daya 20 watt saja, yang diklaim sebagai yang pertama di dunia. Polytron dan perjuangan industri nasional melihat atau mendengar merek Polytron. Boleh jadi yang terbayangkan adalah produk elektronik dari luar negeri. Padahal, sesungguhnya Polytron lahir di tanah air, di Kudus, Jawa Tengah, yang kemudian menembus pasar Eropa, ASEAN, Timur Tengah, dan Australia. Bahkan Polytron bisa dikatakan kini tinggal satu-satunya produk nasional tanpa prinsipal yang masih bertahan. Setelah melalui perjuangan panjang dan gelombang pasang surutnya industri elektronik nasional. Menurut yang punya merek, Polytron merupakan gabungan dua kata, yaitu polyang berarti banyak dan tron diambil dari kata elektronik. Jadi, Polytron diartikan sebagai kumpulan banyak elektronik, barang elektronik seperti produk audio, video, kulkas, mesin pengatur suhu udara atau AC, dan pompa air merek Polytron sebenarnya lahir dari putra-putri Indonesia di Kudus, Jateng,
yang diakui pemiliknya kini menguasai 15% bangsa pasar produk elektronik nasional untuk produk sejenis. Perkembangan teknologi semakin hari semakin canggih. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam device yang memudahkan dan syarat teknologi. Sejak tahun lalu, PT Hartono Istana Teknologi atau dikenal dengan nama Polytron bersama-sama dengan Asosiasi Lot Indonesia berkolaborasi untuk memberikan edukasi tentang teknologi Internet of Things. Edukasi yang dijalankan tersebut berlangsung di berbagai kota, misal Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Bali. Edukasi dijalankan dalam bentuk forum, grup, discussion, dan workshop. Untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan dalam pengembangan teknologi ini tentunya juga sangat diperlukan dukungan dari berbagai komponen. Maka dari itu diperlukan sosialisasi dan forum diskusi seperti ini. Dan tak akan lama lagi teknologi LOT atau Internet of Things pada peringkat elektronik juga akan semakin memasyarakat. Di samping harga device yang makin terjangkau, harga broadband internet pun semakin murah dan mudah didapat. Internet of Things adalah konsep dasar yang menghubungkan perangkat apapun satu sama lain, termasuk kulkas, TV, mesin cuci, lampu, smartphone, mobil, dan masih banyak lagi, yang dapat dikontrol oleh manusia dengan lebih mudah. Polytron sebagai perusahaan elektronik dan teknologi di Indonesia yang 100% milik lokal, tetap membuka diri untuk mempelajari dan melihat teknologi komunikasi perangkat LOT yang cocok dengan kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Strategi pasar Indonesia berbeda dengan pasar di luar negeri pada umumnya, karena konsumen di negara kita termasuk konsumen yang unik. Konsumen Indonesia memiliki attitude, behavior, dan lifestyle yang unik, di mana negara kita terdiri dari berbagai budaya, suku, dan bahasa yang beragam, memiliki kelompok sosial yang kuat sehingga produk yang direkomendasi oleh kelompok itu akan berhasil, dan berbagai faktor-faktor lainnya. Untuk itu, suatu perusahaan jika ingin sukses di dalam negeri harus memperhatikan positioning produk, strategi harga, strategi promosi, dan komunikasi yang tepat. Kebanyakan konsumen Indonesia memiliki persepsi bahwa produk luar negeri lebih baik dari produk lokal. Hal tersebut bisa disebabkan oleh faktor gengsi, sehingga saat ini di pasaran banyak produk buatan dalam negeri yang memakai. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.